Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kajian Al-Quran di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab, karya dari Howard M. Federspiel. Jadi, Dr. Howard M. Federspiel ini lahir pada tahun 1932 di negara bagian New York, Amerika Serikat. Dia adalah seorang profesor di Institut Studi Islam Universitas McGill di Montreal, Kanada, dan juga seorang profesor ilmu politik di Universitas Negara Bagian Ohio, New York, Amerika Serikat. Sebelumnya, ia belajar di Universitas McGill di bawah bimbingan Fazlur Rahman, Wilfred Cornwell Smith, John Alden Williams, dan Muhammad Rashidi. Selanjutnya, latar belakang pendidikan Howard M. Federspiel. Jadi, Federspiel ini mempunyai latar belakang pendidikan di bidang antropologi, di mana background pendidikan inilah yang kemudian mendorong Federspiel untuk konsen terhadap masalah-masalah yang terkait dengan manusia dan seluk-beluk kehidupannya, yang tentunya sedikit banyak juga bersinggungan dengan aspek sejarah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai karya-karya dari Howard M. Federspiel. Ada beberapa karya yang saya cantumkan dalam video ini. Yang pertama yaitu Popular Indonesian Literature of the Quran, Indonesian Muslim Intellectuals and National Development in Indonesia. Selanjutnya ada Dictionary of Indonesian Islam, dan ada The Usage of Tradition of the Prophet in Contemporary Indonesia. Selanjutnya adalah pemikiran Howard Federspiel terhadap tafsir Quran Al-Karim karya Mahmud Yunus, di mana menurut Howard M. Federspiel ini periodisasi sejarah tafsir Al-Quran di Indonesia itu terbagi menjadi 3 periode, yaitu ada tafsir generasi pertama, tafsir generasi kedua, dan tafsir generasi yang ketiga. Yang pertama yaitu mengenai tafsir generasi pertama, di mana pada masa ini ditandai dengan adanya gerakan penerjemahan dan penafsiran yang masih terpisah-pisah, tidak utuh, dan hanya sebatas pada beberapa pilihan juz atau surah tertentu yang dimulai dari awal abad ke-20 hingga awal tahun 1960-an. Yang kedua itu tafsir generasi kedua, di mana pada masa ini muncul sebagai penyempurnaan metodologis dari karya-karya generasi pertama. Terjemahan generasi kedua ini muncul pada pertengahan tahun 1960-an, biasanya disertai dengan catatan kaki, catatan khusus, terjemahan kata demi kata, dan bahkan indeks sederhana. Yang terakhir yaitu tafsir generasi ketiga, di mana pada masa ini penerjemahannya itu merupakan karya untuk menggarap terjemahan zaman berikutnya dan diharapkan dapat memahami substansi Al-Quran secara menyeluruh. Pemahaman pada era ketiga ini juga memuat materi mengenai teks dan pendekatan dalam membedah terjemahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.